Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kita jumpa lagi di segmen 1 jam lebih dekat bersama FLP Jawa Timur. Kali ini kita kedatangan tamu spesial kita, Pak Angga Suprapto, yang kini menjabat sebagai sekretaris dari di FLP wilayah Jawa Timur. Nanti kita bakalan bincang panjang lebar dengan beliau. Kita simak saja obrolannya. Mari kita sambut Pak Angga. Selamat datang Pak Angga dan selamat sore. Siap, terima kasih Mas Syam. Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Pak Angga? Alhamdulillah khair. Baik, Ada kabar apa hari ini di kegiatannya Pak Angga? Mungkin sibuk apa gitu hari ini? Atau mungkin bulan-bulan ini lagi sibuk-sibuknya apa gitu? Kalau ngomong sibuk ya adalah kesibukan. Kalau pas weekend gini sibuknya bercocok tanam, bertani, ke sawah. Gitu. Jadi harus di luar kesibukan biasanya lah. Emang biasanya seperti apa Pak De? Oh iya, biasanya saya ini teman-teman di aktivitasnya di Pemkab Madiun, kerjaannya administrasi juga, alhamdulillah. Jadi kalau mau dikata nyambung dengan kerjaan sekretaris, nyambung banget. Apalagi di kantor juga ngerjainnya juga administrasi, nyiapin ini dan itu, harus sesuai kode suratnya ini dan itu. Akhirnya yang sedikit banyak ngaruh juga sih ke mana, ke FLP. Kadang kalau ada teman minta surat, dibuatkan surat ini gitu kan. Untuk apa, kemana, akhirnya saya kepikiran tuh, ini harusnya cukup di FLP cabang. Akhirnya saya mengarahkan ke FLP cabang, terus ya semacam itulah. Kalau ini sendiri kegiatan di luar itu ada yang lain mungkin jualan atau apa gitu? Oh, ini boleh saya promosi ya? Ya nggak apa-apa. Kita kan ngobrol. Iya. Kita ngobrol aja ya. Ya kalau jualan alhamdulillah karena saya sehari-hari di bidang pertanian, kerjaan saya di Dinas Ketahanan Pangan. Saya suka terlebih di staf distribusi pangan. Saya itu senang banget kalau ngomong memotong rantai distribusi makanan. Biasanya selama ini kan dari petani gitu kan, dari petani harus ke tengkulak 1, dari tengkulak 1 tengkulak 2 baru nyampe konsumen. Akhirnya harga di petani itu rendah banget, nyampe di konsumen itu sudah harganya tinggi, bisa sampai 3 kali lipat beda lah gitu. Maka dari itu saya sering mempromoin gitu, ngerti panenan tetangga-tetangga itu, misal ada ubi jenis apa ya, yang terbaru ini ubi Korea. Nah, saya menjual ubi Korea. Nah, terus kalau ada yang panen tak bantu jualin juga. Tapi saya juga ada produk sendiri yang butuh rok celana atau celana gunung. Nah, bisa kontak ke saya. Insya Allah rok celananya beda dari yang lain lah. Nanti kontaknya ada di bawah ini ya, ada di bawah ini. Ya, hubungi saya. Terus itu sebenarnya berangkat dari hobi atau apa deh untuk yang pertanian itu? Tadi kan kegiatan weekend itu kan bertani atau berkebun dan seterusnya. Itu berangkat dari hobi atau memang buat ngisi-ngisi weekend sama anak-anak doang? Oh ya, kalau salah satunya ngisi weekend sih sebenarnya. Awalnya dulu waktu sempat di lockdown, awal-awal adanya corona dulu itu, saya benar-benar banting setir jadi petani gitu. Saya setiap hari ke sawah, nyangkul gitu kan, terus ngairi sawah dan seterusnya. Pokoknya aktivitas petani gitu lah. Tapi mulai aktivitas kerja mulai lagi, pekerjaan mulai padat lagi, ya akhirnya tidak tersentuh sawahnya. Ya wis, itu akhirnya jadi selingan gitu. Tapi basicnya memang saya suka biologi dan terlebih basic saya kehutanan. Jadi saya suka bercocok tanam dan semua tentang tanaman tuh hobi gue banget gitu lah. Jadi enjoy menikmatinya. Apa bertani itu atau berkebun itu salah satu caranya Pak Angga buat menjaga kewarasan setelah 6 bulan nggak kemana-mana gitu? Salah satunya iya. Dan saya sempat terpikir untuk mengalihkan dunia kepenulisan gitu. Akhirnya dunia kepenulisan itu akhirnya semacam nomor kesekian gitu. Sempat seperti itu, tapi tetap berbeda.
apa ya, stress release lah kalau bahasanya itu, Ya. stress release-nya itu di dunia cocok tanam itu mungkin stres tipe C yang keluar gitu ya. Tapi kalau menulis itu stres tipe A ini yang keluar gitu. Jadi insya Allah masing-masing punya salurannya lah bagaimana melepaskan penat gitu. Kalau Atau obat diberi dari stres-stresnya itu. kalau misalkan diberi porsi nih Pak di antara bertani sama menulis itu berapa persen untuk ininya ya, untuk apa namanya, menjaga kewarasan atau mungkin kesehatan mental itu menurut Ya, ya, ya. jenengan sendiri kayak gimana? Apa 50-50 atau gimana? Kalau saya sudah menuliskan sesuatu, kalau sampai saya menulis sesuatu gitu di buku harian saya gitu, maka stres saya itu sudah memuncak. Nah, jadi tapi kalau sudah nggak sampai porsinya, mungkin stres levelnya nggak sampai lebih dari 70% gitu, tidak lebih dari itu, saya paling bercocok tanam, menyirami tanaman, atau melihat burung-burung merpati saya berterbangan gitu doang. Tapi kalau sudah lebih dari 70% pasti lari saya ke menulis atau membaca cerpen atau novel gitu. Pasti saya memastikan itu. Terus itu kan tadi katanya masih nulis diary. Terus itu sejak kapan itu Pak kebiasaan itu ada? Oh, malu saya kalau ditanyain. Ya nggak apa-apa. Saya mulai menulis buku diary dari SMP. SMP kelas 2 kayaknya. Ya mulai remaja lah, mulai kesengsem, mulai tertarik dengan lawan jenis gitu. Nah, itu mulai itu. Sampai sekarang masih tersimpan rapi bukunya. Kalau membaca perkembangan buku diary itu ketawa gitu. Ya Allah, saya dulu nulis kayak begini gitu. Tapi itu dinamikanya, asiknya di situ. Perkembangannya di situ. Buku diarinya nggak pengen diterbitkan Pak De? Mungkin ada siapa tahu fans-fans yang ternyata ada banyak pengagum rahasia gitu yang pengen baca tulisan-tulisannya seorang Angga Suprapto. Sejauh ini belum kepikiran untuk menerbitkan buku harian karena isinya benar-benar personal, apa ya, ababil gitu loh, anak baru labil gitu. Tapi dari beberapa ada yang saya keluarkan dari buku harian, tapi memang rata-rata yang keluar itu adalah puisi atau sajak lah yang mengekspresikan perasaan gitu. Ya gitu wis. Itu yang sering muncul, mengemuka ke permukaan yang tanpa, mungkin orang tidak tahu ya ini kenapa tulisan ini, apa backgroundnya, tapi setiap tulisan yang saya upload atau yang saya keluarkan itu pasti ada apa ya, historinya gitu. Nah cukup itu mengabadikan momen saya pribadi sebenarnya. Jadi bentuknya lebih ke puisi sama itu tadi sajak. Puisi, sajak, atau kalau gitu kayak apa ya, kalau dikatakan prosa ya semacam itulah. Berarti tulisan-tulisannya Pak Angga ini termasuk golongan yang fiksi atau yang non fiksi, lebih cenderung kemana? Lebih cenderung ke non fiksi sebenarnya, tapi ke non fiksinya karena tuntutan kerjaan, kadang memang sering diminta buat reportase gitu. Tapi non fiksi kalau misalkan sudah tidak ada tuntutan gitu, non fiksi saya berasa fiksi. Gimana itu? Masih ada sentuhan-sentuhan kalimat-kalimatnya mungkin. Iya, sampai saat ngerjain skripsi maupun tesis itu di komen dosen pasti, ini kamu sedang membuat cerita gitu. Oh, bahkan laporan saya, laporan yang di kantor, laporan hasil data gitu, sempat dikomen sama atasan saya itu, Mas ini sampean buat cerpen gitu. Oh, tak lihat lagi, oh ya kenapa saya pilih kata ini ya. Ya begitulah. Itu emang ngalir aja gitu atau emang gimana Pak De untuk nulis cerpennya sendiri? Yang model-model cerpen gitu, yang ternyata awal-awalnya kan nulis non fiksi gitu, terus laporan, laporan, tapi kok berasa kayak fiksi, itu emang ngalir aja atau emang pengen lebih seneng baca yang model-model begitu?
Nah, mungkin karena saya memang suka yang baca cerita fiksi ya. Atau memang dulu ya sampai sekarang sih sebenarnya pengen menspesifikkan diri ke dunia fiksi. Entah apapun itu fiksinya, entah wujudnya apapun itu. Cuma nyerempet mirip feature kalau non fiksi mungkin ya. Nah, lebih ke arah sana. Dan selama ini nggak tahu sih saya waktu di FLP itu di FLP Jogja dulu itu sama kayak gitu, sama beberapa teman tuh ngalami hal serupa gitu, selalu anak FLP ditegur sama dosen pembimbing. Mungkin bagi pendengar yang mendengar ini pernah ya satu dua itu kena teguran gitu, jangan-jangan Mas Hadli juga pernah gitu. Iya, pernah sih. Nah, anak FLP kayak kutukan, ya entahlah kutukan yang baik, semoga kayak yang saking ngalirnya, saking seringnya kita membaca atau mengekspresikan perasaan kita, apa yang kita pikirkan itu menjadi sebuah kalimat fiksi mungkin. Akhirnya diksi-diksi itu, pemilihan katanya itu masuk ke dalam skripsi ataupun karangan non fiksi lainnya. Sejak kapan gabung FLP? Awalnya di FLP Jogja. Iya, saya di FLP Jogja. Itu Saya kenal FLP, sejarahnya kenal kayak gimana? FLP. Misal mungkin ketemu sosok seseorang yang ada di FLP, kemudian tertarik untuk masuk FLP, atau memang dorongan batin buat masuk FLP? Dorongan batin, Allahu Akbar. Saya inilah apa ya, karena kenal ya FLP kan dulu kan boomingnya kan sekitar 2004 ya kalau nggak salah. Waktu itu saya SMA kelas 11 kalau nggak salah, udah tua ya sayanya. Nah, sekitar kelas 11 itu saya ngerti ada novel Ayat Cinta, itu novel pertama yang aku baca kalau nggak salah. Terus habis itu mulai ngikuti serial pengembangan pribadi remajanya karangan Mbak Izzatul Jannah, atau kalau sekarang kita tahu namanya Mbak Intan Safitri. Nah, saya ngikutin tulisan beliau. Nah, setiap membaca buku itu kok ada logo FLP. Waktu itu logonya masih yang dunia yang dilingkari pena dari bulu itu logonya, sebelum logo yang sekarang. Nah, saya ngikutin mulai ngikuti itu. Akhirnya mencari-cari informasi, di Magetan belum ada forum lingkar pena, dan kota terdekat dari Magetan adalah Solo. Maka saya mencari informasi ke Solo waktu itu SMA. Ya udah, hanya dinasihati aja sama ketua FLP Solo waktu itu Mas Furqon untuk ya udah nanti gabungnya setelah kuliah saja di tempat kuliah. Nah, karena tempat kuliah saya di di Jogja gitu kan. Terus ketemulah dengan teman-teman FLP Jogja. Waktu itu ya disitulah saya berdinamika, berproses. Ya seperti teman-teman pada umumnya berproses di forum lingkar pena. Alhamdulillah sampai sekarang saya bersyukur masih, entah terpaksa, entah dipaksa, entah apapun dinamikanya, saya memilih untuk tetap menetap gitu, pengen bareng dengan teman-teman forum lingkar pena. Alasannya Itu apa? tahun 2000. Ada alasan khusus nggak kenapa akhirnya memantapkan hati untuk tetap di FLP? Itu karena ya homey, forum lingkar pena itu homey, rumah lah, keluarga saya kedua gitu di Jogja. Waktu itu merantau, nggak ada siapa-siapa, nggak kenal, nggak ada saudara. Dan forum lingkar pena itu menyediakan rumah yang sangat nyaman gitu. Ada teman-teman yang tidak sungkan dan tidak segan untuk memberikan ilmunya, tidak malu menegur dan seterusnya. Saya gabung 2008 lah, 2007 akhir saya gabung FLP. Begitu saya jatuh cintanya dengan FLP. Sempat pengen mundur juga dari FLP. Kapan? Sekitar 2000 berapa ya, 10 kayaknya. Waktu itu karena saya minder, asli saya minder banget di forum lingkar pena, siapalah gue gitu kan. Tapi diingatkan bahwa di forum lingkar pena itu ada 3 pilar gitu. Nah, karena 3 pilar itulah, oh ya gitu. Saya masih bisa bertahan gitu di forum, harus bertahan di forum lingkar pena dengan apapun sumbangsi saya untuk forum lingkar pena, karena forum lingkar pena itu sudah memberi sumbangan, ya bukan cuma ya, memberi sumbangsi yang sangat banyak kepada saya pribadi khususnya. Jadi ya begitu wes kadung cinta lah kalau dibilang.
Mungkin satu kata untuk FLP itu ada apa yang menggambarkan semua dinamika itu? Satu kata aja, Keluarga. 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 Oke. Nah, terus Pak Angga kan sebagai seseorang yang udah lama di FLP, terus pasti punya pengalaman ketemu orang-orang yang istilahnya dengan banyak karakter yang berbeda, kemudian kebiasaan yang berbeda. Itu seperti apa menghadapi dinamika itu? Saya menarik nafas panjang kalau ditanya ini nih. Apa ya? Saya mengalami banyak hal di FLP dan saya sempat dibuat stres karena FLP, menangis karena FLP, sempat mengalami Senin sampai Minggu itu yang di kepala hanya FLP saja. Gitu. Ya mungkin apa ya? Saya menyikapinya ya. Tadi pertanyaannya menyikapinya ya. Menyikapinya ya. Alhamdulillah, saya mensyukuri saja sih kalau ditanyakan menyikapinya. Yang pasti ya karena satu kata tadi yang saya ungkapkan ya, keluarga. Buat yang belum berkeluarga mungkin susah ya memaknainya. Sabar dan syukur asli, benar. Saya respon yang paling mewakili semuanya itu adalah sabar dan syukur. Sabar karena ya mungkin FLP ini organisasi non-profit gitu. Jadi kita harus banyak-banyak bersabar juga. Syukurnya karena banyak sekali lah hal yang layak disyukuri saat berinteraksi bersama FLP itu. Ya itu speechless saya kalau ditanyain itu, karena saking banyaknya kenangan yang terukir di hati, mulai dari ada yang sampai melepas jilbab, tapi melepas jilbabnya bukan karena FLP. Ya karena pilihan dia sendiri ya. Maksudku dia itu berdinamika itu, terus ngerti dunia seni yang seperti ini, yang dia terus kemudian pengen total masuk dunia seni sampai akhirnya mengorbankan jilbabnya gitu. Atau bahkan dalam tanda kutip melacurkan tulisannya menyesuaikan dengan permintaan pasar. Terus nah itu macam-macam gitu. Dan hanya di FLP yang kita berani menegur, kamu nggak boleh kayak begitu gitu. Melacurkan tulisanmu misal kayak gitu. Terus bahkan jika tidak bisa ditegur ya dipecat pun mungkin gitu di FLP gitu. Ya kita punya prinsip dan itu yang membuat saya senang gitu kan dengan FLP, karena terlalu banyak orang keren di FLP itu. Dan itu yang membuat saya minder asli, jujur. Itu Mas. Jadi sejak gabung yang sabar dan syukur tadi perlu dicamkan baik-baik, benar. Oke. Nah, terus semenjak gabung FLP dengan sebelum gabung FLP itu perubahan seperti apa sih dalam kehidupannya Pak Angga? Ada nggak perubahan yang signifikan gitu? Mungkin dari kebiasaan atau dari mulai cintai hobi-hobi baru atau kayak gitu? Banyak perubahan signifikan, cukup banyak. Sebentar, sebelumnya ini Mas Ilham sudah menyiapkan daftar pertanyaannya. Tolong Enggak. jangan sering. Enggak. Tidak ada daftar pertanyaannya. Pertanyaannya sering membuat saya harus menghela nafas panjang gitu. Tapi nggak apa-apa, saya suka. Apa ya tadi ya? Perubahan yang signifikan sebelum ya perubahan signifikan itu yang pasti satu, saya gabung FLP itu diminta membuat karya tulis tulisan motivasi aku, FLP dan dakwah kepenulisan. Itu sama satu karya gitu. Waktu itu saya mengumpulkan cerpen. Dan perubahan signifikan yang pasti tentang pemahaman saya tentang kepenulisan. Saat membaca cerpen pertama saya yang saya gunakan untuk masuk FLP, cerpen pertama yang kugunakan untuk masuk FLP, nah itu saya ketawanya yaitu karena ya Robi ini dulu cerpen ya gitu. Ya karena banyak ya berinteraksi dengan teman-teman yang expertise cerpen gitu.
dulu saya kok diterima ngapain. Nah, tapi memang akhirnya berproses. Itu perubahan signifikan tentang informasi dunia kepenulisan itu. Yang kedua, hobi-hobi ya. Mungkin karena saya punya hobi seperti ini, akhirnya saya memilih gabung FLP. Tapi dua hal, beberapa saya menemukan saluran gitu. Saya dulu SMA ikut teater gitu. Saya ketemu ada forum teater di FLP Jogja waktu itu dan keren gitu. Muslim gitu yang tidak campur baur seperti itu pun bisa menampilkan teater dengan indah juga gitu. Bahkan teater yang kita bawa teater yang bernilai gitu. Insya Allah, dan skenario gitu, dunia perfilman itu menarik sekali, dan ternyata dunia kepenulisan tidak sebatas cerpen, novel atau dunia buku gitu, tapi bisa berkembang sampai ke dunia pementasan, dunia layar lebar. Masya Allah lah. Perubahan signifikan lain yang pasti pribadi, saya merasakan dalam banget. Alhamdulillah teman-teman FLP itu yang membersamai saya, salah satunya itu teman psikologi gitu. Dan saya jadi ngerti ternyata kepenulisan itu punya pengaruh signifikan dalam membangun kematangan jiwa kita, emosi kita gitu, dan menyalurkan emosi-emosi melalui tulisan itu sangat baik. Bahkan Mbak Izzatul Jannah yang yang orang pertama yang kagumi di FLP itu gitu. Beliau disertasinya kalau salah doktoralnya ngambil naratif writing terapi gitu loh, bisa digunakan untuk terapi gitu. Karena jadinya ya banyaklah perubahan yang saya alami. Jadi alhamdulillah, makanya saya bisa memilih misalkan mengenali diri saya sendiri saat saya stres gitu ya, stres sampai lebih dari 70% misalnya. Itu saya ngerti, saya harus butuh waktu sendiri duduk menulis di buku harian. Walau kalau sekarang saya membuka buku harian saya itu kayaknya ya unek-unek semua gitu, tapi itu stress release saya gitu. Ya gitu wes, pokoknya obat banget pokoknya. Nah, terus tadi ngomong-ngomong soal teater nih, tadi dia kan sempat ngikut teater juga di FLP Jogja. Berarti sudah bisa dibilang jenengan masuk itunya juga, berarti golongan aktor-aktor di teaternya atau mungkin penulis skenario? Aktor gadungan apa ya? Iya, saya ikut meramaikan di panggung, tapi ya panggung-panggungnya teman-teman FLP sendiri. Pernah waktu itu kerjasama dengan KSB, Komunitas Studi Budaya dari UNY kalau nggak salah, pementasan di Taman Budaya Jogja. Tapi pas hari H pementasan saya nggak ikut, malah nggak bisa karena satu lain hal saya harus pulang ke rumah. Akhirnya pas hari H itu saya nggak bisa gabung. Tapi jadi tetap ngerti dinamika di teater itu seperti itu, pembuatan naskah teater yang ya sedikit banyak ya, nggak, kalau mau dibilang mirip skenario nggak mirip juga, tapi ya ada nyerempetnya lah gitu, menarik, seneng. Ada bagaimana latihan olah vokal, latihan mimik wajahnya, ya semacam-macam itulah. Tersalurkan. Dulu SMA sempat gabung teater, terus mundur karena sadar sesuatu akhirnya, tapi terus Allah menunjukkan jalan, ini loh teman-temanmu di Forum Lingkar Pena gitu. Alhamdulillah. Nah, terus pernah nyoba buat itu berarti pernah pentas sekali atau yang pentasnya yang tadi gagal itu atau gimana? Kalau pentas sempat beberapa kali. Berarti udah pengalaman Ya, ya di panggung, udah nggak demam panggung lagi berarti ya? entahlah, kayaknya sekarang demamnya bukan demam panggung, gantinya demam apa ya? Demam pentas saya. Kangen, tapi asli saya kangen banget bisa bisa pentas di depan bermonolog atau ya kayak gitulah. Kadang kalau ngelihat di channel-channel YouTube yang orang baca puisi terus diiringi lagu-lagu atau instrumen itu, kok asik ya, tapi time flies gitu, kayak nggak punya waktunya, prioritasnya buat yang lain akhirnya begitu. Atau mungkin Pause dulu, pause bentar.
Kenapa? Pause bentar. Ada yang di-cut. Oke, kita lanjut. Tadi sampai mana ya kita ngobrol? Sampai teater ya? Sampai pentas saya. Berarti kalau misalkan mungkin suatu saat dari FLP Jatim itu minta Pak Angga buat perform di YouTube itu nggak keberatan dong berarti? Bisa lihat ekspresi saya. Makanya sekarang kan tadi saya ngomongnya bukan demam panggung, tapi demam pentas. Ya gitu wes. Ndredeg gitu loh. Ndredegnya itu sudah bukan lagi karena panggung, tapi karena sudah saking lamanya nggak pentas itu sebenarnya kangen, tapi ya nggak ya, nah kayak gitulah. Kalau ini kan tadi Pak Angga dari awalnya dari FLP Jogja, terus kok bisa gabung balik lagi ke FLP Jawa Timur? Atau mungkin dari FLP Magetan dulu baru ke Jawa Timur, atau Jawa Timur dulu baru ke Magetan? Nah itu dia. Karena saya paham di forum lingkar pena itu kan ada sistem mutasi keanggotaan ya, dari cabang mana, dari wilayah mana ke wilayah mana. Waktu itu saya kembali ke Magetan 2015. Ya 2015, FLP Magetan vakum. Dan waktu itu saya udah diem aja sebenarnya, nggak pengen ngabari teman-teman FLP Jawa Timur. Cuma ya teman saya yang psikolog itu nggak rela kalau saya itu meninggalkan FLP. Akhirnya disenggol lah ketua FLP Jawa Timur terpilih yang belum lama menjabat, alias Mas Rafif. Nah, saya langsung dikontak, diminta untuk jadi pengurus Jawa Timur. Saya berkelit sebenarnya pengen tak di Magetan dulu. Saya nggak mau di Jawa Timur yang cabang saja gitu. Tapi tetap saja dipaksa ke Jawa Timur, ya akhirnya FLP Jawa Timur dulu. Nah, pengennya nanti kembali ke Magetan. Gitu Mas Ilham. Kapan? Pengennya kapan? Apanya? Balik ke Iya, Magetan. Balik ke Magetan kan? Iya. As soon as possible, asli. Pengen sesegera mungkin. Kalau bisa besok deh. Bilangin ke Bunda Novi ya, ketua kita ya Mas Ilham ya. Berarti kalau dibilang ini berapa periode Pak Agar masuk di kabinet? Kabinetnya Mas Rafif 2 kali ya kan. Sekarang lagi di Jawa Timur lagi sama Bunda Novi. Padahal Posisinya saya sudah sama? ngomong waktu. Beda. Kalau di Mas Rafif pertama, yang kabinet pertama itu saya kan entah waktu itu di Humas, terus pindah di kaderisasi, terus pindah ke entahlah kok di divisi yang periode pertama Mas Rafif. Terus periode kedua kan saya jadi wakil ketua, terus sekarang sama Bunda Novi di sekretaris. Begitu. Ribet nggak kerjanya selama di FLP? Atau mungkin oh ya udah gitu, emang gitu, atau gimana? Selama di FLP? Ya, kalau selama di FLP, alhamdulillah. Sebelum ada corona ini semua seribet apapun FLP itu masih tertangani insya Allah. Ya mungkin karena efek mungkin kita dulunya sudah terbiasa mengatur banyak aktivitas ya. Cuma semenjak corona ini terus dapat yang awalnya blank, kerjaan mungkin diambil semua gitu. Nah, akhirnya terpecah. Saya mulai, mungkin kalau Mas Ilham ngerasain akhir-akhir ini saya sering nggak ngikutin grup, nggak komen di grup-grup manapun. Bahkan kerjaan saya mungkin di FLP itu banyak yang teledor, bisa jadi itu efek saya merasakan benar. Ini tahun yang extraordinary lah. Saya sedang menata ritmenya dan saya merasa lagi-lagi kayak disindir habis-habisan gitu sama Gusti Allah gitu. Teman-temanmu itu banyak yang lebih sibuk dari saya, tapi mereka semua bisa, masya Allah. Pokoknya karena
saya banyak belajar dari teman-teman FLP. Dengan kesibukan Begitu. seperti itu, dengan padatnya agenda yang sekarang, misal dengan corona yang udah 6 bulan ini, lebih produktif gak? Atau mungkin porsi untuk menulis seperti biasanya berkurang atau gimana? Jauh sekali berkurang. Bahkan bisa dikatakan blank, bless gitu. Bahkan sempat saya merasakan stres yang memuncak gitu, hampir kalau biasanya stres banget gitu. Biasanya saya langsung lari ke menulis, tapi iya terus hilang. Saya nggak punya waktu ke sana. Stress rilisku akhirnya kaburnya ke tanaman. Paling saya kembali bertanam. Cuma kemarin alhamdulillah disempatkan gitu. Stress rilisnya saya muncak lawu. Itu pengalaman pertama saya. Muncak gunung. Oh, muncak gunung pertama kali? Iya, pertama kali. Semoga bukan yang terakhir. Iya. Itu dipaksa atau emang lagi pengen aja buat muncak gunung? Dipaksa. Saya memaksa diri. Maksudnya saya memaksa diri. Benar-benar saya menyadari semakin ke sini gitu, kalau kita tidak mengagendakan untuk do something, ya waktu kita akan habis untuk pekerjaan yang nggak akan pernah habis itu, gitu. Termasuk maksud saya pekerjaan itu ya pekerjaan di kantor, pekerjaan organisasi, ya gitu. Akhirnya makanya saya harus hentikan semua aktivitas blok gitu. Akhirnya memilih stress release, salah satunya kemarin muncak. Berarti stress release-nya pertama itu menulis, kemudian yang kedua berkebun, yang ketiga jalan-jalan. Jalan-jalan. Saya suka jalan-jalan, terus nonton film. Banyak sih stress release-nya. Saya tipe orang yang nggak sepandang di salah satu. Cuma stress release pamungkas yang misalkan sudah kebak banget gitu, menulis benar-benar. Cuma menulis. Dari sejak kapan senang nulis? Apanya? Senang nulisnya dari sejak kapan? Sejak SMP, SD, SMA? Sejak kenal diary SMP. SMP itu Tapi berarti. kecenderungan suka dengan dunia literasi itu sejak SD. Sejak mungkin ke faktor bule saya itu guru bahasa Indonesia. Waktu itu saya ulang tahun diberi hadiah majalah Bobo. Nah, dari situlah saya mulai tertarik dengan membaca itu. Cuma sayangnya zaman dulu ya orang itu keluarga saya nggak terlalu asik dengan buku. Jadi akhirnya baru SMP menemukan kliknya gitu. Kalau sekarang ada ini nggak Pak? Ada jadwal khusus nggak untuk nulis? Misalkan jam berapa gitu, atau sepengennya aja? Atau pas lagi stres aja nulisnya? Nah itu yang saya alami perubahan setelah corona. Jika sebelum corona saya punya waktu khusus untuk menuliskan sesuatu, maka prioritas itu bergeser. Akhirnya hilang, waktu saya nulis itu hilang. Saya kepaksa kalau udah baru stres gitu, baru kok saya sudah lama nggak menulis gitu. Buku diary saya itu yang biasanya mungkin habis dalam setahun gitu, jadi 2 tahun ini belum habis juga. Sampai letak wes elek gitu. Itu buku-buku diary pernah dibaca ulang? Atau setelah ditulis langsung disimpan, nggak dibaca lagi? Enggak. Saya sering membaca ulang buku diary saya. Saya tipe orang yang kayak menyerap semangat dari memori-memori masa lalu gitu. Karena saya sering ternyata entah saya sadar atau tidak itu waktu menulis di buku diary itu pasti nanti di endingnya atau di bagian tengah-tengahnya itu tiba-tiba saya insight, kayak memberi pemaknaan atas stres saya itu, kenapa saya harus bangkit atau bagaimana. Tiba-tiba ya baru ngehnya pas setiap kali membaca ulang, loh saya dulu kayak gini ya, oh masya Allah dulu saya bisa kayak gini, nah kok sekarang saya nggak bisa gitu, oh ini yang nulis saya ya gitu. Kadang kayak gitu. Tapi yang pasti bukan kalau membaca ulang tulisan zaman SMP itu ya terasa lah remajanya. Tapi sebuah kewajaran kan ya, yang
namanya banget. Masih labil gitu kan. Akhirnya menyadari kayak menuntun saya kembali, misalkan saya pas ngajar gitu kan, saya sempat ngajar anak-anak remaja gitu, oh iya saya dulu juga nakalnya kayak gini kok, ya nggak apa-apa lah wis, nakalnya remaja wajar gitu. Sekarang anak usia berapa Pak? Siapa Anaknya jenengan usia berapa? Oh, Masya Allah, doanya anak saya banyak sekali nih. Enggak ke anak saya pribadi. Saya masih berjuang nih sama istri, doanya ya teman-teman semua, biar segera berketurunan gitu. Kalau anak yang lain banyak, dan sekarang ini kebetulan ikut, ya nggak ikut ya, istri sih yang ngajar di pondok. Cuma kadang saya ikut nguri-nguri ke sana, ketemu sama anak-anak usia remaja SMP dan SMA itu, ngerti, memahami lah dinamikanya mereka. Sering jadi teman curhat, seneng ya. Terus kalau ketemu istri itu di FLP atau di luar FLP Pak? Nah, ini menarik ini. Ini kayaknya Mas Ilham mau mengikuti jejaknya nih. Enggak, mungkin enggak. kita kan nanya-nanya dulu. Siapa tahu nemu celah yang bagus gitu kan. Wih. Konon FLP itu kan forum lingkar perjodohan juga ya, selain forum lingkar perempuan. Iya. Tapi saya nggak ketemu istri itu, ketemunya nggak di FLP, malah istri yang akhirnya tak tarik untuk ikut FLP. Cuma interaksi pertama kali saya ketemu dengan dia yang sekarang jadi istri saya itu karena anak FLP, asli, bener. Jadi waktu itu saya diminta nanyain kabarnya anak FLP yang UNY. Nah, istri saya kan anak UNY nih, orang UNY. Nah, saya nanya ke beliau gitu. Cuma pas waktu ini asli kenangan pertama saya. Iya. Waktu waktu membaca, kan saya ta'aruf nih, membaca biodatanya si istri nih. Ya udah ada nomornya, akhirnya calon istri. Ini masih calon istri. Nah, tak simpen nomornya. Terus loh, kok sudah ada nama di HP saya ini? Kapan saya berinteraksi dengan dia? Saya nggak ingat punya wajahnya, itu nggak ingat. Dulu kan nggak ada WA ya, zaman dulu nggak ada WA, masih nggak tahu profil, masih zaman Facebook lah, itu pun kan saya nggak berteman dengan dia. Akhirnya ini kok saya udah nyimpen nomornya, tak ingat-ingat, oh ternyata saya pernah telepon dia tahun 2011. Waktu itu saya telepon dia itu 2011. Nah, pas telepon itu tak tutup, ya biasa ya, anak remaja seusia Mas Ilham lah kayaknya. Atau lebih muda lagi, 20-an, 23-an apa 22 ya. Tak tutup teleponnya gitu. Saya nyeletuk. Wong iki besok nek dadi bojoku piye ya. Ada celetukan seperti itu, dan itu benar-benar tak utarakan gitu. Tapi ya udah, habis itu saya nggak komunikasi lagi dengan dia, nggak ada ketemu. Tiba-tiba pas nemu, dapat biodatanya dia, langsung loh, kok saya pernah menghubungi dia ya. Alhamdulillah ketemu sampai sekarang. Ternyata ya nggak jauh lah dari FLP kalau mau dibilang. Ini Anda yang cerita, saya yang kesemsem. Siapa? Kesengsem ke Mas Ilham? Enggak, Apa ceritanya. Siapa? Ya ceritanya dengan yang tadi, yang masalah akhirnya ketemu gara-gara ternyata pernah komunikasi yang ternyata tidak terduga gitu. Iya benar, asli tidak terduga. Waktu itu saya ya kan biasa ya, dapat biodata nomor baru, tak simpan. Loh, belum selesai ngetik nomornya udah muncul namanya itu kan. Loh, kok saya sudah kasih namanya Restu UNY. Saya nyimpannya kayak gitu, Restu UNY. Bahkan sampai menikah itu jadi gojlokan, jadi bercandaan, bulian lah kalau dibilang. Jadi buliannya orang-orang kantor. Enggak, itu wis menikah karo bojone, nyimpen jenenge tetap wae Restu UNY. Sampai sekarang masih? Enggak. Kirain Sejak saat itu jadi bahan bulian orang-orang kantor itu, ya udahlah tak ganti akhirnya. Terakhir mungkin Pak De,
Ya. Untuk menutup obrolan ini, closing statement aja dari seorang Angga Suprapto mungkin untuk motivasi ataupun tips-tips untuk teman-teman yang misalkan gabung di FLP, pengen jadi penulis, pengen jadi ini dan itu, mungkin pesan-pesan atau Baik, motivasi. ini motivasinya tapi agak jelek ya. Mungkin dari sisi forum lingkar pena bisa jadi agak jelek. Tapi tidak layak dicontoh gitu. Tapi tetap saja pengen tak sampai. Motivasi buat teman-teman yang mungkin masih merasa tidak produktif berkarya di forum lingkar pena, atau mungkin merasa tidak produktif menghasilkan buku seperti saya gitu. Astagfirullah. Gitu. Saya bukan tipe-tipe yang pengen membuat buku gitu atau bagaimana, tapi forum lingkar pena menjaga saya untuk tetap tune in, untuk tetap fokus atau membagi sebagian fokus ke dunia literasi, dan dunia literasi ini sangat penting. Maka dari itu buat teman-teman yang mungkin masih merasa seperti saya gitu, yang masih berjuang untuk memproduktifkan diri dalam berkarya, yang membuat saya minder waktu itu adalah ini, salah satunya ini, saya nggak ingin di FLP karena saya tidak punya karya. Walau karya itu dalam tanda kutip harga mutlaknya di FLP, tapi FLP punya 3 pilar yang bisa kita, kalau bahasa Jawanya sengkuyung, atau bisa kita apa ya bahasa Indonesianya Mas Ilham, kita jaga bersama lah gitu. Ada 3 pilar. Yang namanya 3 pilar, yaitu 3 pilar, nggak boleh besar salah satu atau kecil salah satunya, harus sama, porsinya sama. Kepenulisan, keorganisasian, dan keislaman. Kepenulisan itu harga mutlak, karena kita organisasi kepenulisan, maka ya paling nggak sedikit banyak we have to love it gitu. Kita harus mencintai dunia kepenulisan. Itu yang saya miliki dan saya menyukainya, suka membaca karya-karya tulis juga. Lalu jika masih seperti saya juga gitu, jangan seperti saya, pokoknya jangan seperti saya. Tapi buat kamu yang masih seperti saya, jangan minder, nggak boleh minder. Apa saya saja yang kepedean, tapi terlepas dari itu, keorganisasian, ada poin keorganisasian di sana, ada poin keislaman di sana. Maka yuk kita nguri-uri bareng, kita sengkuyung bareng, kita tegakkan bersama pilar-pilar lainnya untuk membangun FLP yang utuh, yang itu pokoknya kasih kontribusinya di pilar mana yang kamu kuatkan gitu. Tapi tidak menutup diri atau saya nggak, oke lah saya nggak berkarya saja, nggak seperti itu, tapi harus diseimbangkan ketiganya. Kalaupun salah satu kurang dominan, ya dimaksimalkan yang kamu dominan, karena kita berorganisasi, tidak semua orang harus menulis, kan? Tapi juga tidak semua orang di FLP harus berorganisasi. Bayangkan kalau semua anggota itu berkarya, punya bukunya masing-masing, siapa yang akan membeli kalau bukan kita juga? Apakah kita harus saling membeli? Nah, kita harus mengorganisasi pemasaran buku kita juga. Terus bagaimana menjaga nilai-nilainya? Maka harus ada yang fokus di keislaman juga, menjaga nilai-nilai kepenulisannya, mengawasi kepenulisan karya di FLP. Ya itu yang membuat saya merasa cinta. Yang saya katakan FLP ini keluarga, yang mana keluarga itu ada semuanya di sini. Itu Mas Ilham, pokoknya Bismillah, semangat. Ini saya diwawancara kayak gini, kayaknya saya juga dipecut nih sama Mas Ilham. Ayo Mas Angga harus muncul lagi di kepengurusan gitu ya Mas Ilham ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Begitu Mas Ilham. Oke, terima kasih atas waktunya dari Pak Angga. Terima kasih atas obrolan-obrolan yang lumayan menarik tadi. Nanti kita bakalan bahas hal-hal yang lebih menarik lagi dengan tamu-tamu yang lebih spesial lagi. Kita ketemu lagi di next video. Saya Ilham Sadli dan tamu undangan saya Pak Angga Suprapto. Pamit undur diri.
Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.